Maka siapa saja yang hatinya dipenuhi cinta kepada Rasulullah, saya yakin seyakin-yakinnya Allah itu akan memberkahi seluruh hidupnya. Dan pasti Allah akan mempertemukannya nanti di hari kiamat dengan Rasulullah SAW. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini karena kajian perdana ya di masjid ini menjelang iftar, jadi kita kajiannya ini nanti maghrib jam 18.00 ya kalau tidak salah. Jadi nanti 5 menit atau 10 menit sebelum maghrib nanti kita sudahi, dimanfaatkan untuk berdoa. Jadi ini kajiannya hanya 10 menit ya Pak, kita mulai dari sekarang. Baik, apa yang mesti kita lakukan saat ini di awal Ramadan? Yang pertama kita harus punya sikap senang dulu Pak, ya, bersyukur dulu. Bersyukur kenapa? Karena kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kita dipanjangkan umurnya bertemu dengan bulan yang penuh dengan keutamaan. Mbuh piye kondisine kita saat ini, apakah kita dalam kondisi sedang sakit, sedang terpuruk, sedang sulit ekonominya, pokoknya yang penting ketemu dulu dengan bulan Ramadan itu sikapnya adalah senang dulu ya. Kenapa? Karena bertemu dengan bulan Ramadan itu suatu rezeki yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya banyak keutamaan yang memang Allah siapkan secara khusus hanya di bulan Ramadan. Itu tidak ditemukan di bulan-bulan lain. Maka kita harus bersyukur sekali, karena ada mungkin tetangga kita, saudara kita yang usianya tidak disampaikan oleh Allah dengan bulan yang mulia ini. Maka kita yang sudah berada di bulan ini harus banyak-banyak bersyukur dengan cara mengisi bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal soleh ya. Bertemu dengan bulan Ramadan artinya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri, menyempurnakan hal-hal yang wajib yang mungkin di luar bulan Ramadan kita masih belum sungguh-sungguh. Sholat jamaahnya mungkin sering bolong ya. Sholat 5 waktu, tetapi kalau yang levelnya sudah aktivis ya, sholat di masjid itu sesuatu yang wajib ya, harus. Mungkin kalau orang awam itu yang penting iso sholat sih ya, 5 waktu itu sudah alhamdulillah. Nanti naik level mau berjamaah, nanti naik lagi tidak pernah bolong berjamaahnya, naik lagi nanti tidak pernah tertinggal takbiratul ihram. Nah itu berlevel gitu ya. Nah yang kedua, kita bertemu dengan bulan Ramadan itu artinya kita masih diberi kesempatan untuk memperbanyak bekal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Jadi orang yang cerdas, kata Rasulullah, itu adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya dan mengerjakan amal soleh untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang cerdas. Jadi salah satu cirinya ya enggak mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu manusia itu ya semuanya menyuruh pada keburukan ya. Maka orang yang cerdas, orang yang kuat itu ya orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Lah berpahala apa ora sih menahan hawa nafsu? Ya berpahala ya. Seperti sebaliknya, orang yang memperturutkan hawa nafsu juga berdosa. Jadi Bapak Ibu, orang beriman itu setiap detiknya itu, setiap hembusan nafasnya itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hanya orang yang bermaksiat, setiap detiknya, setiap nafasnya juga dihitung sebagai dosa ya. Kita ini tidak memakan daging babi, itu kita berpahala sampai kita itu, orang itu makan daging babi, dia menjadi statusnya dosa. Tapi selama kita tidak makan daging babi, maka selama itu kita mendapat pahala karena meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Juga demikian kalau ada ibu-ibu ya,
atau seorang wanita yang dia itu melepas hijabnya, dia akan terus mendapatkan dosa sampai dia itu menutup auratnya. Dan mereka terus mendapatkan pahala selama menutup auratnya. Jadi seperti itu ya kehidupan kaum muslimin itu sebetulnya ya gampang-gampang susah ya. Dibilang gampang ya memang segampang itu mendapatkan pahala. Dibilang susah ya karena memang hawa nafsu itu menyuruhnya pada hal-hal yang buruk dan dorongannya itu sangat kuat, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah yang diberikan kemudahan untuk menahan hawa nafsunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu poin yang pertama, bahwa kita harus bersyukur bahwa kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan diberi kesempatan untuk memperbanyak bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tidak banyak nanti menyampaikan tentang keutamaan Ramadan ya Bapak Ibu, karena pasti sudah banyak ustadz, dai, mubalik yang menyampaikan itu. Saya hanya ingin menyampaikan hal-hal yang mungkin ya ini sebagai sharing saja ya. Kemudian saya yang berikutnya ingin menyampaikan tentang metode dakwah Rasulullah ya. Ini mau pada keutamaan Ramadan beralih ke Rasulullah. Saya ingin menyambung tadi yang poin pembukaan. Jadi Rasulullah itu sebagai seorang pendidik yang handal, Bapak Ibu, yang handal, yang tekun, sabar, ulet. Terus pokoknya semua sifat seorang pendidik itu yang baik-baik ada pada Rasulullah. Rasulullah itu punya satu metode pendidikan yang mudah, yaitu namanya tamsil. Tamsil itu memperumpamakan atau memberi permisalan, gambaran, agar orang yang diajak bicara itu mudah untuk memahami. Contohnya, ini contohnya banyak sekali. Contohnya tentang keutamaan puasa. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah itu menyebutkan asyamu junatun minan nar kajunati ahadukum minal qital. Puasa itu seperti perisai ya, atau puasa itu melindungimu dari api neraka seperti perisai di antara kalian ketika kalian perang menghadapi musuh. Nah, itu salah satu contoh metode tamsil atau memberi perumpamaan. Jadi orang itu mudah membayangkan. Ternyata puasa itu seperti tameng, Bapak Ibu ya. Ya, seperti tameng yang melindungi kita itu dari api neraka. Ya. Sebagaimana kalau kita perang punya tameng, nah tameng itu melindungi kita dari anak panah, dari pedang, dari tombak. Ya. Seperti itulah gambaran keutamaan puasa salah satunya. Kemudian contoh yang kedua tentang keutamaan sholat 5 waktu. Nah karena kita itu sudah menjadi hal yang wajib dilakukan terus menerus, kadang-kadang itu hanya sebagai menjadi rutinitas, yang penting menggugurkan kewajiban sholat. Ya. Jadi ruhnya itu enggak hadir ketika sholat. Nah harus sering-sering diulang ilmu tentang keutamaan sholat. Nah dalam hadis itu Rasulullah menyebutkan, ini juga sebagai salah satu metode Rasulullah dengan tamsil tadi, itu beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, jadi orang yang sholat 5 waktu itu seperti kalian punya rumah, di depan rumah kalian itu ada sungainya. Sungainya itu mengalir deras airnya. Kemudian kalian mandi sebanyak 5 kali sehari. Kemudian Rasulullah bertanya, hal yabqa sayun fi badanihi, ya, apakah masih tersisa kotoran yang menempel pada tubuhnya? Kata para sahabat, la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Seperti itulah keutamaan sholat 5 waktu. Kan mudah diterima logika kita. Ternyata seperti itu manfaat dari sholat kita. Jadi seperti itulah Allah mengampuni dosa-dosa orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Jadi bersih Pak, orang yang menjaga sholat 5 waktu itu bersih dari perbuatan, dari dosa-dosa yang ada pada tubuhnya. Kecuali dosa-dosa besar seperti membunuh, berzina, kemudian riba, kemudian syirik, itu perlu pertobatan secara khusus. Tapi untuk dosa-dosa selain dosa besar, itu secara otomatis orang yang menjaga sholatnya akan
dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh lagi, misalkan tentang keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, Rasul itu sering memberikan perumpamaan-perumpamaan seperti itu untuk menjelaskan tentang keutamaan amal. Contohnya tentang orang beriman yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah tamrotin, kata Rasulullah. Tamrotin itu kurma, Pak. Jadi rasanya legi tapi nggak ada baunya, ya. Kemudian orang beriman yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah utrujah. Buah utrujah itu punya rasa yang enak, baunya juga enak, ya. Jadi orang itu pasti tertarik dengan buah utrujah ini karena wis ambune yo enak, nyenengke, ya. Bikin orang itu kalau mencium aromanya itu langsung fresh pikirannya, wah enak ini, tenang, ya. Pas dimakan juga enak, rasanya legi, rasanya lembut, ya. Pokoknya bikin nagih, ya. Dan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti roihana, buah yang orangnya ambune terus rasanya pahit. Dan orang munafik yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah handolah, yaitu rasanya nggak punya rasa, nggak punya bau, nggak punya rasa, ya. Jadi punya bau tapi nggak punya rasa, baunya enak tetapi nggak punya rasa atau rasanya pahit, ya. Jadi dengan perumpamaan itu salah satu metode dakwah beliau, ya. Orang itu gampang menerima penjelasan, ya. Gampang menerima apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Jadi itu salah satu metode beliau memberikan pengajaran kepada umatnya. Nah, kita juga bisa memberikan metode pendidikan ke anak-anak kita itu dengan seperti itu, ya. Supaya anak-anak mudah menangkap apa yang kita maksud. Jadi kadang angel langsung dijelaskan secara langsung definisinya seperti ini. Tapi kalau diberi permisalan, perumpamaan itu mudah diterima. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, jadi itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Poin yang pertama tadi, kita harus merasa senang bertemu dengan bulan Ramadan, diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperbanyak bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua yaitu metodologi dakwah Rasulullah, memberikan tamsil atau permisalan, perumpamaan kepada umatnya agar mudah untuk memahami perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat Islam. Kemudian yang terakhir, ya, karena ini masih di momentum awal Ramadan, yang pertama kita harus selain tadi bersyukur dan senang bertemu dengan Ramadan, kita awali dengan niat yang lurus, Bapak Ibu sekalian, ya. Luruskan niat, kita bertemu dengan bulan Ramadan ini bukan sekedar menggugurkan kewajiban sebagai orang beriman, ya. Tapi Allah itu menginginkan atau Allah itu punya tujuan kenapa disyariatkannya puasa, ya. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu kan 183, itu supaya kita itu menjadi pribadi yang bertakwa. Kalau kita itu mampu pas puasa Pak menahan sesuatu yang halal untuk tidak kita makan karena Allah, mestinya di bulan di luar Ramadan kita itu juga mampu menahan diri untuk tidak memakan sesuatu yang haram karena Allah juga, ya. Untuk tidak melakukan hal-hal yang haram karena Allah juga. Karena menahan diri untuk sesuatu yang halal saja kita mampu, ya. Tidak minum, tidak makan, ya. Tidak berhubungan badan dengan suami istri, ya. Kita mampu meninggalkannya padahal itu halal. Kenapa? Karena Allah, ya. Maka harapannya setelah kita nanti lulus dari tarbiyah Ramadan itu, ya juga mempunyai sifat seperti itu, yaitu ringan meninggalkan sesuatu yang diharamkan karena Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat seperti tadi, bahwa
tujuan dari disyariatkannya takwa, disyariatkannya puasa adalah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Takwa itu apa? Yaitu bersungguh-sungguh dalam mengamalkan syariat Islam dan waspada terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah, itu pengertiannya yang secara gampang dipahami itu seperti itu. Jadi bersungguh-sungguh dalam menjalani hidup untuk melaksanakan syariat Islam dan senantiasa meningkatkan kewaspadaan diri terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjaga itu, insya Allah menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi takwa itu tidak seperti kita berjalan menuju sarangan, nek wis tekan kono berarti wis rampung, enggak. Karena takwa itu dijaga terus, Pak, dijaga terus. Ya. Dan dia itu ya tadi tidak seperti kalau sudah diperoleh berarti sudah cukup. Jadi kita harus ada upaya untuk mempertahankannya. Jadi amalan-amalan yang sudah kita upayakan di bulan Ramadan harus kita jaga, terus kita istiqomahkan melaksanakannya di luar bulan Ramadan. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.